Shalom Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Syukurlah kalau baik-baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menuntun, menjaga dan melindungi kami dari malam yang berlebihan hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan tuntun dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian diskriminasi, dan yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap kepekaan yang tinggi terhadap korban diskriminasi, dan yang berikut, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai kasih dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang berikut kita akan masuk dalam pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku tidak adil atau membeda-bedakan kelompok tertentu berdasarkan agama, ras, budaya, jenis kelamin, dan status sosial. Di mana terkadang dalam kehidupan bersama atau kehidupan bermasyarakat, kita tentu memiliki banyak perbedaan, baik itu perbedaan agama, warna kulit, ras, budaya, dan masih banyak lagi. Dan yang berikut, kita akan masuk dalam sikap kepekaan terhadap korban diskriminasi. Yang pertama, mendengarkan dengan empati. Mendengarkan cerita dan pengalaman korban diskriminasi dengan empati dan memahami perasaan mereka, di mana sebagai orang-orang yang berada di sekitar orang-orang yang mengalami diskriminasi, kita harus memiliki empati dan sikap peka yang lebih tinggi terhadap mereka dan mau membantu mereka. Dan yang berikut yaitu ada menghargai martabat dan harga diri korban diskriminasi, serta tidak membedakan mereka berdasarkan karakteristik tertentu, di mana setiap orang pasti memiliki martabatnya masing-masing, dan kita harus menghargai martabat yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan yang berikut, membela keadilan dan kesetaraan bagi korban diskriminasi, serta tidak membiarkan ketidakadilan terjadi, di mana kita memiliki sikap yang adil terhadap semua orang, dan kita harus menolak ketidakadilan dalam kehidupan. Dan yang berikut, mengasihi tanpa syarat. Korban diskriminasi ingin orang-orang di sekitarnya mengasihinya dan tidak menghakiminya. Mengasihi yaitu tanpa syarat, yang dimaksud adalah mengasihi yang benar-benar tulus dan ikhlas dilakukan. Dan yang berikut, kita akan masuk dalam nilai-nilai kasih dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengasihi sesama tanpa syarat. Tentu semua orang harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Maka dengan demikian tidak ada lagi yang namanya perbedaan atau diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, membantu orang yang membutuhkan. Kita harus memperhatikan setiap orang yang berada di sekitar kita. Mungkin saja yang membutuhkan pertolongan kita, walaupun sebenarnya hal-hal yang kita lakukan atau yang kita tunjukkan itu tidak seberapa, tetapi itu dapat membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang berikut, mengembangkan empati. Kita harus mampu lebih lagi mengembangkan sikap empati kita terhadap orang lain, dan termasuk orang-orang yang mengalami diskriminasi. Dan yang berikut ada nilai-nilai keadilan, yaitu menghormati hak orang lain. Setiap orang pasti mempunyai hak, dan di mana
Setiap orang harus menghargai hak orang lain. Mereka tidak boleh merendahkan orang lain, karena orang lain mempunyai haknya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikut yaitu membela keadilan, di mana kita harus membela keadilan dan kita harus menciptakan kehidupan bersama yang saling mendukung, saling menopang, dan saling membantu. Dan jika ada ketidakadilan dalam kehidupan, mari kita menjadi orang yang menolak keadilan dan kita tuntaskan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikut kita akan masuk dalam kesimpulan, yaitu Allah mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang tanpa syarat dan menolak diskriminasi. Kita harus mengikuti perintah Allah dengan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan dan menunjukkan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Di mana Allah sudah mengasihi kita dan mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi antara satu dan yang lain. Maka di sini yang dapat disimpulkan adalah dalam kehidupan ini kita harus belajar seperti Yesus yang mengasihi semua orang tanpa pamrih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan shalom. Shalom Ibu.